Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat datang di vlog saya. Lihat, saya sekarang lagi di lokasi syuting film. Coba lihat di situ, ada Ria Ricis. Terus di situ mereka lagi syuting, lagi kru-krunya lah, teman-teman lihat tuh kru-krunya. Nah, sekarang saya mau ketemu sama Meida Sevira. Kan banyak banget nih teman-teman yang nanya atau teman-teman yang komentar pengen banget saya nge-vlog sama Meida kan. Filmnya judulnya adalah Haya 2. Ya, sekarang kita akan langsung masuk untuk ketemu sama Meida. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, kemarin saya sempat posting tuh di Instagram, kira-kira mau nge-vlog bareng siapa, dan ternyata banyak banget permintaan pengen tahu kehidupan Meida yang sekarang. Sekarang di Meida, yeay. Meida, kamu sehat nih? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Jadi Meida ini sekarang lagi di lokasi syuting film Haya 2. Meida udah main di Haya yang kemarin dan sekarang sequelnya. Jadi karena Meida ini sibuk banget teman-teman sekalian, jadi saya menghampiri Meida Ini di kehormatan lokasi loh. syuting. Ya elah, lebay. Joki datang dia. Ya elah, lebay. Jadi gimana, kamu sibuk apa, Me? Sibuk ngurus dia. Oh ya, Meida punya satu anak, Xavier, umurnya 1,5 tahun Mau ya, Me. 1,5 insya Allah bulan depan. Kamu ngurus sendiri bener-bener? Ngurus sendiri. Gak ada mbak? Enggak. Hebat, keren. Karena waktunya luang jadi bisa ngurus sendiri. Oke, ini sebelum membahas kehidupan Meida yang sekarang, Meida ngapain aja kan banyak yang kepo kan, pengen tahu kehidupan Meida yang sekarang. Pengen flashback dulu nih, Mei. Jadi flashback KCB. Jadi kita tuh awal ketemu di mana, Mei? Di karantina yang di Sawangan Depok. Iya, jadi Kamarnya Oki sebelahan. iya, kita kamarnya sebelah. Cerita dong, Mei, apa sih kesan-kesan di Ketika Cinta Bertasbih yang kamu nggak bisa lupa? Kayaknya Oki sama saya agak mirip ya, maksudnya Apa kayak iya kan waktu itu anak-anak tuh pada keluar karantina, kita berdua di kamar. Kayaknya kepala bentuk keranjang itu kita dihalangin sama kodok Tembok, indoor. iya. Gitu kan. Tembok Anak atau- indoor, tembok kali, Mei. Tembok ya. Pokoknya ini kasur Oki, ini kasurku gitu. Jadi yang lain tuh pada keluar, Oki biasanya di kamar sama aku. Cuma Iya, kita tuh anak kamaran, anak kamar. sama kalau di lokasi biasanya kita satu kamar ya. Kalau kita lagi syuting karantina yang kedua setelah itu. Terus apa lagi, Mei? Ceritain dong tentang Ketika Cinta Bertasbih. Apa yang kamu ingat banget selama proses perjalanan syuting kita di tahun 2008 itu? 12 tahun yang lalu loh, Mei. Iya, banyak banget sih sebenarnya, kayak banyak jasa-jasa orang besar, almarhum sutradaranya, terus orang-orang yang terlibat gitu di dalam karantina kita gitu. Ini di saat ya kan wajar ya pemain baru saat itu, jadi Iya, kayak dia pemain Oki, baru. kita banyak banget kadang suka dikasih baca gitu kritikan-kritikan yang masuk dan juga judgement yang hadir gitu ya, selalu Sebagai ada. sebagai orang biasa, kita kan waktu itu maksudnya orang yang belum pernah gitu-gituan gitu ya, yang Ya tiba-tiba kamu kan langsung booming. bukannya udah teater ya? Iya, tapi kan bukan yang booming dikenal orang yang dapat. Iya. Kan ada yang suka, ada yang enggak. Gara-gara Ketika Cinta Bertasbih itu kan tadinya novel. Semua orang punya gambaran Iya. masing-masing terhadap karakternya mereka ketika baca novel. Terus akhirnya ketika kita kepilih itu ada yang, oh ini sesuai dengan bayangan saya, ada yang nggak sesuai gitu kan. Kamu nangis nggak sih? Ada nggak sih yang hujat-hujat Ada. kamu di awal-awal Tapi aku acting? nggak nangis karena itu sih, nangisnya karena kangen mama di rumah. Oh iya, dia tuh anak mama banget. Jadi homesick. nggak terlalu baper sih kayak gitu, karena kayak ngerasa as long as bukan orang dekat yang ngomong gitu, kayaknya nggak terlalu mempengaruhi diri secara pribadi gitu. Tapi ini ada yang menarik loh dari Meida nih. Selama Meida karantina itu, Meida tuh rajin ngajinya tuh. Oh, dia juga rajin. Iya nih, Meida tuh ngaji. Kamu kan waktu itu kamu rutin baca apa waktu itu ya, Mei? Ar-Rahman apa ya, Mei? Iya, pagi-pagi. Ya, Ar-Rahman ya. Meida tuh paling rutin baca surah Ar-Rahman ketika karantina. Mulai dari karantina, kan kita karantinanya pindah-pindah kan, terus dia yang termasuk yang istiqomah lah. Oh ini sama satu kamar, temen cerita-cerita semuanya, apa aja. Tapi dia tuh tertutup banget. Terus gimana kamu ngeliat teman-teman KCB yang sekarang gimana, Mei? Ada Holidi, ada Ande Arshil, ada Elis Nori. Kemarin ketemu lah sama Elis aku, Mei. Iya, aku lihat kayaknya. Iya, terus sama Rahmi ya. Kamu masih kontak-kontakan gak sih sama teman-teman KCB? Dibilang kontak-kontakan intens sih kayaknya enggak ya, cuma karena memang kayak
masing-masing, kecuali memang ada hal yang tiba-tiba ada di kepala gitu, nah baru kontak gitu. Karena kayak setiap orang udah punya kesibukannya masing-masing. Tapi kita ada grup loh, ada grup grupnya. KCB. Jadi update di sana bisa sambil lihat lah, meskipun aku seringnya stalk. Iya, Meda jarang muncul sih. Siapa yang sering muncul di grupnya? Oh di itu kan? Oh ya, si Holly. Beda aku dulu 12 tahun lalu sama aku sekarang apa, Mei? Kayak sama aja ya. Sama aja, aja Mei. ya. Cuma kayak sekarang lebih apa ya, emang dari dulu senang belajar, udah tahu itu senang belajar ya. Kamu Pokoknya, juga senang belajar? enggak, jadi Kan dulu sama, ingat kuliah kamu di Magelang tuh sambil bolak-balik ke Jakarta kan. Kamu kuliah ya? Iya. Oh Sambil iya? ujian, iya. Luar biasa, Bolak-balik ke perjuangan Jakarta, kuliah. luar biasa. Pakai pesawat ya, Mbak? Ya. kuliah guys, sambil syuting sambil kuliah. Aku udah lupa. Jadi makanya nggak heran gitu kalau sekarang sampai bisa lanjut sampai S3 tuh nggak heran, karena dari dulu tuh udah kelihatan semangat belajar. Kan orang punya pilihan ya, ada yang setelah masuk entertain kayak aduh males deh kuliah gitu. Kalau ini enggak. Meda ini S1-nya apa, Mei? Teknik lingkungan, S2-nya teknik lingkungan. Manajemen teknik lingkungan. Oh, udah master di situ. Kamu nggak mau berkarya gitu, Mei, di bidang Aku teknik pengen, cuma lingkungan kayaknya kayak sekarang karena melihat bidang pekerjaan itu kayak perlu komitmen yang tinggi gitu. Sementara sekarang ada Xavier kan, bukan berarti karena Xavier berkorban ya, tapi memilih untuk sementara sama Xavier dulu sampai udah siap ditinggal. Oke, kalau anak-anak misalnya pada gede, kamu akan berkiprah di Kayak aku bidang teknik lingkungan. pengen ya ada kursus apa gitu yang bisa bermanfaat, karena kan suami nggak tinggal di sini. Oh, iya. Jadi kayak di sana tuh perlu skill yang lebih gitu. Tapi untungnya di sana tuh nggak ngeliat gelar gitu. Kalau di sana tuh ngeliat kamu punya skill apa Skillnya. yang bisa diinin. Nah, sekarang beralih ke kehidupan yang sekarang, Mei. Sekarang ini kan kamu sebenarnya setelah film KCB, kamu ada main sinetron film juga ya, Mei ya? Ada film Dalam Rok Cinta, Cinta Suci Zandana, terus Tausia Cinta, terus ada gitu. Sinetron itu saya cinta. Oh, enggak, itu film. Film. Sinetron ada beberapa, ada beberapa lah, lihat aja di Wikipedia. Dan banyak ya film dan sinetronnya banyak. Dan sekarang Meda masih main film lagi. Kamu enjoy nggak sih? Kalau dulu kan gadis enak tuh kita main sinetron. Iya. Maksudnya kita nggak punya orang yang menunggu kita gitu. Kalau sekarang kan udah ada anak segala macam. Kamu masih akan fokus main film terus atau main sinetron terus, atau sinetron kayaknya nggak mau, film aja, bagaimana, Mei? Kayaknya untuk masa depan belum bisa memutusin sekarang ya. Tapi kalau ngeliat sekarang sih kayak punya beberapa pertimbangan. Karena kan ada anak. Dan sekarang belum tinggal bareng sama ayahnya. Kalau ada ayah mungkin agak tenang yang ninggalin gitu ya. Sekarang kan sama orang tua atau sama adik atau sama kakak gitu. Jadi memang kayaknya belum fokus yang terlalu gimana gitu. Lagi pula kayak gimana ya? Beda ya sekarang direction setelah kita menikah terus punya anak itu mungkin nggak seambisius itu, tapi bukan berarti mimpi-mimpi ditinggalkan ya. Barangkali ada capaian-capaian yang ya udahlah, kalau bukan saya yang ini mungkin Xavier adik-adik yang nerusin kayak gitu. Jadi yang belum tahu, Meda ini sudah menikah. Kamu nikah tahun berapa, Mei? 2014 sama kan? Oh, sama ya? Kamu Januari, Oh, aku iya. bulan April. Oh ya, Meda nikah 2014 dan suaminya Meda itu adalah orang Indonesia yang sekarang bekerja dan tinggal di Sydney, Australia dan berkebangsaan Australia. Jadi sekarang suaminya tinggal di Australia, sekarang LDR. Kamu kayaknya LDR. Pejuang LDR. Gimana, Mik? Suami di Sydney, kamu di Indonesia. Iya, Kenapa kayak sih kamu nggak ikut ke sana aja sih, Mik? Iya, aku ikut ke sana. Cuma Iya, tapi aku kamu di sini mau syuting segala aku macam. mau berangkat kan, cuma kayak kemarin gara-gara nggak nyalain si COVID sih, emang ya udah emang jalannya kayak gini kan, udah ikhtiar ya. Oke, jadi kamu di sana tuh berapa bulan, terus di Indonesia berapa bulan? Nggak bisa diprediksi sih, seininya aja, sesukanya aja. Kamu pulang ke Indonesia ngapain, Mei? Kan suami di sana. Aku tuh ada amanah yang aku nggak bisa sebut ya, maksudnya aku ada amanah harus pulang, jadi aku pulang dulu kemarin. Apa kangen orang tua? Apa kamu punya ini kan, Meda kan punya komunitas ya? Oh enggak, itu bukan itu. Jadi apa? sesuatu yang lebih wajib. Apa sesuatu yang lebih wajib? Yang wajib kan kamu sama suami kamu, Mei. Nggak ada lagi amanah yang harus segera dibereskan. Ya, off the record lah ya, nanti saya mau kepo juga apa amanahnya Meda itu. Jadi Meda itu kamu nikah 2014, kemudian akhirnya Meda menikah. Oh ya, ceritain dikit dong tentang pertemuan kamu sama Bang Yusuf. Bang Yusuf di fotonya, tring. Nah itu, gimana pertemuan kamu sama Bang Yusuf sampai akhirnya kamu jadi, sekarang anak kamu jadi punya dua kebangsaan, Mei? Iya, punya 2 paspor. Dua paspor dong, ya, dua paspor Aku Indonesia dan takut lagi Australia. sama imigrasi. Oh iya, belum suruh milih ya soalnya ya. Ceritain dulu, Mei, setelah kamu jadi artis, terus kamu, kalau dulu kan Meda tuh orangnya pemalu, orangnya tuh kayaknya. Masih sih kayaknya aku. Iya, kamu tuh pemalu, Mei, pemalu.
kamu tuh bukan tipe yang hai gitu-gitu loh Mei. Dia tuh orangnya diam, pemalu gitu. Kalau aku orangnya gimana Mei? Kayak gitu. Jadi dia orangnya tuh pemalu gitu dia. Enggak, gitu. bukan yang memulai duluan. Ya bukan memulai duluan. Jadi kalau ngedeketin Mei itu harus kita yang duluan gitu. Harus kita yang agresif mendekati Mei gitu, intinya gitu. Nah akhirnya kamu yang tadinya, jadi yang belum tahu kamu tuh sempet jadi apa tuh namanya yang di cepat saji itu? Waiters. Jadi waiters. Terus akhirnya kamu kuliah, anak kuliahan banget dan anak mama banget. Aduh ini anak mama banget, bener-bener anak rumahan, anak mama. Dimana mama berada di situ lah Meda berada juga. Pokoknya gitu banget. Nah akhirnya tiba-tiba jadi artis dan kemudian akhirnya kamu nikah. Pengen tahu nih proses pernikahan kamu, flashback balik ya. Kamu bisa ketemu sama Bang Yusuf. Itu Bang Yusufnya nyari kamu tuh di mana? Kamu ketemu Bang Yusuf di mana? Jadi ada salah satu aplikasi sosial media gitu yang disuggest ya, kalau kita banyak berteman sama teman-teman kita, inner circle kita, nanti teman kita yang ada di situ direkomendasiin Facebook ya? Oke. Terus rekomendasiin, nah kayak kan teman-temannya juga banyak yang kuliah di Al-Azhar dari Al-Azhar mana nih? Mesir? Oh iya, kita syuting di Al-Azhar 2008 Kairo. Bang Yusuf itu dulu pesantren di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan. Teman-temannya banyak yang sekolah di sana, salah satunya kan juga itu kan muda. Jadi kayak di suggest gitu, oh nih lihat. Nah jadi Bang Yusuf tuh dari awal tuh udah ngincer, oh saya pengen sama yang ini gitu ya? enggak, jadi ternyata cerita di balik itu beliau tuh punya kayak ustadz di sana yang sering datang, ustadz Indonesia nama Ustadz Agus itu pernah ngobrol sama kamu? Pernah kayak ngeliat Bang Yusuf belum nikah, kenapa nih, coba mau dijodohin nggak? Jadi ternyata Ustadz Agus ini teman dekat sama Kang Abi. Kok dijodohinnya sama kamu, Mei? Kan yang lain banyak, Mei. Nggak tahu, pokoknya kayak mungkin feeling kali ya. Oh, yang karakternya ya, kira-kira karakter. Jadi kayak mau nggak sama ini, terus Bang Yusuf kayak beliau tuh kayak tipikal orang yang cari tahu sendiri deh gitu, cari tahu sendiri dulu gitu. Nyari tahu kamu di Google. Iya pasti di Google dulu ya. Soalnya suami saya gitu teman-teman. Iya, jadi terus ya udah suruh telepon orang tua aja, ngobrol sama orang tua. Terus? Ya udah, sering. Terus tapi kan berarti kan kamu nggak kenal banget kan tentang Kak Yusuf kan, Pak Arif kan Mei? Ada pertolongan Allah, tiba-tiba orang-orang yang kenal tuh ngubungin gitu. Ya kan kamu juga ngasih tahu. Iya benar. Kita tuh kapan curhat. Orang-orang yang kenal tuh ngubungin dan ngasih tahu gitu. Meskipun ya, kan aku tuh orangnya pasif ya, tahu sendiri ya. Kayak tadi orang lain mah buka percakapan, ini nunggu. Jadi kayak sama lo tuh dikasih orang-orang yang tahu terus ngabarin gitu. Terus akhirnya yang bikin kamu mantep nikah sama Bang Yusuf tuh apa? Langsung ngubungin orang tua. Orang tuanya oke, jadi kamu langsung oke gitu? Orang tua sih kayak kembali ke aku ya, cuma kayak perjuangan untuk ke orang tua, terus untuk ngebuktiin itu besar dan layak untuk diapresiasi. Oke, jadi cinta-cinta banget sih awalnya nggak gimana ya, tapi jadi ya udah nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Karena dari dulu orang nanya kenapa udah kerja, udah lulus kuliah, mau cari yang kayak gimana lagi, kayak keceplosan ngomong, pokoknya yang berani ngomong sama orang tua deh, yang berani ngomong cuma Bang Yusuf doang. Oh, yang lain yang deketin kamu nggak berani yang ngomong lain nggak ya? berani ngomong. Tuh pelajaran tuh buat teman-teman di luar sana tuh ya, para ikhwan, para laki-laki, kalau misalnya mau serius sama anak orang, datengin tuh orang tuanya. Oh, ya kayak yang sebelum-sebelumnya nggak berani ya Mei? Nggak berani. Oke, akhirnya nikah. Kita nggak berisik kan, lagi orang pada syuting. Kita akhirnya menikah, terus apa kekagetan apa, boleh nggak cerita dikit? Banyak sih kan, culture Bang Yusuf udah lama dari 2018. Australia banget ya Kak Bang Yusuf itu. Dari suku aja udah beda ya. Hanya karena ini Sunda, kalau Bang Yusuf Makassar. Oke. Meskipun aku ada background Minang itu gini, tapi kayak pengaruh yang besar tuh Sunda ya, karena tinggal di Bandung dari kecil sampai. Bang Yusuf udah beda. Terus yang biasanya kalau aku tuh nggak berani gitu ngucapin apa-apa, nah kalau Bang Yusuf tuh straightforward orangnya. Terus kamu langsung iya, jadi iya, tapi bersyukurnya tuh punya teman kayak Acil ya, straightforward, jadi nggak kaget iya, ya. Awal-awal tuh nangis kalau Acil ngomong gitu ya. Iya benar. Cuma emang bukan dia jahat, tapi memang tipenya begitu. Nah Bang Yusuf tuh kayak gitu. Sama-sama kayak Bang Ori juga sama gitu. Ya. Awal lama-lama oh iya. Ya udah gitu ya. Ya udah, tapi ya bersyukur, maksudnya nggak di belakang gitu jadinya kan. Tapi orang-orang kayak gitu tuh enak Mei, kan to the point gitu. Iya, kenapa ya sebut-sebut ini? Kita lagi di taman soalnya. Jadi orang-orang to the point itu enak karena dia kan gak jago gombal-gombal gitu Mei. Jadi insya Allah kepada yang lain-lain juga nggak begitu. Jadi orang-orang juga takut-takut ya. Iya kan gitu kan. Terus Bang Yusuf tuh disiplin banget. Oh disiplin. Liburan aja nih.
kayak jam 8 harus sudah sarapan, terus jam sekian gitu kayak. Oh, karena pengaruh itu ya kali ya tinggal lama di Australia. Nah juga kayaknya emang karakternya emang nyaman gitu ya, karena ada juga yang tinggal di sana tetap ngaret mah ngaret aja gitu, yang tinggal lama di sana kayak antitesis lah gitu. Antitesisnya aku tuh bagus. Ya, memang kalau pasangan tuh kata orang kita nggak bisa cari yang sama kayak kita, justru beda dan saling melengkapi gitu. Tapi itu juga ujian sih ya. Menggenggam sabar. Iya, toleransinya ya, Mei. Iya. Terus kamu apa lagi selain jadi ibu rumah tangga, nggak pakai babysitter? Bayangin kalau tinggal di Australia, itu kenapa beberapa temen nggak mau tinggal di luar negeri karena nggak ada mbak, Mei? Iya, aku hari ketiga lahiran tuh udah grocery shopping terus. Jadi di sana. Jadi yang belum tahu, Mei lahiran di Australia. Jadi di sana itu tipikal rumah sakit itu nggak boleh ada yang nungguin. Oh, nggak enak banget. Jadi malam itu juga suami itu cuma maksimal sampai jam 8, tapi waktu itu nego bisa sampai jam 9 karena aku lahirannya sore kan, setengah 4. Tapi bayi kamu di samping kamu terus kan? Selalu harus, nggak boleh di ruang bayi. Jadi di sana tuh gitu. Tapi efeknya karena satu kamar tuh nggak bisa satu orang. Ya maklum aja mahal banget kan kalau di sana. Jadi satu kamar tuh berapa orang gitu ya. Oh, kelihatan. Bayi nangis mulu dong, Mei. Tapi itu kayak apa ya, kayak oh ini mati sabar nih. Dan Xavier tuh tipikal yang sejam sekali bangun kalau malam. Sedangkan aku tuh orang seneng tidur banget, jadi tidur siang ya, tidur dan lain-lain gitu. Kayaknya kamu deh, aku nggak deh, Mei. Iya ya. Aku yang menyamain deh. Aku kayak ritual tidur siang tuh ada gitu sebelum punya anak gitu. Tapi jadi tuh belajar untuk lebih sigap, lebih cekatan. Terus Kamu di sana udah tuh nggak masak? boleh dimanja. Jadi abis iyalah, lahiran pasti. itu harus suruh jalan kamar mandi sendiri, nggak boleh turun sendiri. Kalau Terus- normal dong, Mei. Kalau sesar Iya, kan semua bayi sendiri. Iya kan jahit juga enggak, sakit lah. enggak ini enggak pencet bel. Suster tolong dong Suster bantu kayak popoknya. Kamu kan bisa, kamu bisa jalan, itu sehat, jalan, ayo. Oh, kalau di Indonesia sih, suster tolong dong, Oh, di saya sana nggak nggak ngerti bisa. caranya. Itu enaknya Indonesia. Makanya banyak banget orang di luar negeri, orang Indonesia di luar negeri kalau lahiran mau di Indonesia. Iya, tapi itu belajar jadi mandiri ya, karena tadi ya mungkin ujian anak mama jadi Tapi kan gitu kamu ujian. belum ini, Mei, belum jago. Aku kan sering ngurus keponakan. Iya, kalau orang-orang yang belum jago bersihin pampersnya apa segala macam gimana? Ya harus belajar dulu lah. Aku udah lumayan lah expert di bidang itu karena punya keponakan beberapa. Jadi kamu ngurus sendiri tuh ya, gantiin popok, gantiin. Semuanya nyuci, masak, semua. Soalnya dia emang jago masak karena bantuin mamanya terus, jadi dia jago masak, jadi nggak ada masalah tuh kalau tinggal dilempar ke luar negeri manapun ya, Mei. Ya, oh masalah juga sih Tapi gimana? kan kamu udah terbiasa masak, kamu udah terbiasa Tetap pekerjaan aja rumah ya, tangga. kayak sejago-jagonya kita pasti ada. Kamu nangis nggak sih, Mei? Kamu ngerjain semuanya sendiri sih. Enggak sih. Beneran? Cuma kayak berbicara dari sini kok gini-gini amat ya, tapi nggak nangis. Kalau gini-gini amat, kamu ngerasa capek banget? Pernah ada momen itu. Oh, Ngurus- waktu habis lahiran sih. Kan gini, ngurus bayi sendiri, ngurus Apa rumah baby tangga. blues kali? Baby blues juga, ngurus rumah tangga. Karena suaminya Mei ini kerja dari jam berapa, Mei? Berangkat rumah itu kadang setengah Di Australia nih, gitu kan, di Australia setengah 6 pagi, pulangnya jam 8 malam. 7 atau jam 8. Sementara kamu di rumah full bersama baby, kamu harus masak, nyuci. Oh, kalau nangis mah nangis segala aja macam. kalau oh ya pernah nangis. Waktu pas punya bayi, kalau sebelumnya enggak. Karena kayak bayi nangis terus belum mandi, terus belum makan pagi, belum ngapa-ngapain, belum. Kamu kalau sedih ngadunya sama siapa nih? Telepon nggak, mama siapa ya gitu kan? Kamu kan anak enggak. mama, Mei. Kayak gimana ya, kayak ya udah telan aja sih, tapi nanti kalau udah beres sedihnya baru cerita, iya nih capek gitu. Atau kamu telepon suami nggak? Ya Allah capek banget nih gitu nggak? Udah kayak nangis aja dulu, nanti baru cerita gitu. Pas malamnya baru Karena cerita. emang aku kayak butuh waktu sendiri dulu, nah baru kalau udah tuntas baru cerita. Apa sih yang kamu rasain kehidupan kamu di luar negeri kemarin, dan sekarang kan Medi lagi di Indonesia nih, tapi selanjutnya setelah COVID selesai mau pindah ke Australia, perubahan apa sih yang kamu rasain dalam diri kamu ketika kamu tinggal di Indonesia dan akhirnya kamu tinggal di Australia gitu? Di sana tuh semua rata gitu. Orang nggak ngeliat kita, Iya, jadi benar. kita selebriti atau apa, bahkan Perdana Menteri pun jalan kaki gitu. Kalau sekarang kan di depan gedung berhenti baru turun tuh pejabat. Kalau di sana tuh mereka jalan kaki, dan bahkan kayak pejabat tuh rutinitas tuh biasa, nggak ada neni di rumah, nggak ada pembantu rumah tangga di rumah. Jadi mereka emang ngerjain sendiri. Jadi kayak oh di sana tuh nggak ada privilege gitu. Semua orang tuh sama. Mau gelar apapun sepanjang mereka baik dan punya skill ya terbuka gitu lapangan pekerjaan. Jadi kayak belajar untuk respect. Iya benar, respect ya. Terus nggak ada orang lebih rendah karena semua tuh sama. Mei, kamu kan selain jadi ibu, mengurus anak, masih syuting, ini kegiatan kamu selain itu apa sih? Kayaknya kamu nulis buku, punya komunitas gitu ya? Ya ada komunitas, pernah nulis buku, terus juga kayak ngisi seminar, sekarang online sama
kamu ngisi seminar-seminar, apa pernah nggak ngisi seminar-seminar yang masalah lingkungan gitu? Biasanya jadi moderator. Oh, moderator. Kamu lebih senang mana, Mei? Kamu lebih senang jadi pembicara atau kamu lebih senang syuting atau jadi penulis buku? Kayak semua punya kelebihan masing-masing semuanya. Karena kayaknya setiap orang tuh punya potensi yang nggak cukup satu gitu. Potensinya bisa dipakai syuting, buat mengasah sisi kreativitas, terus juga apa ya lumayan lah, gratis kita nangis kalau lagi sedih nangis aja dulu syuting. Apa moodnya dikumpulin langsung dikeluarin di lokasi syuting. Kalau akademis ya lebih mengasah ilmu yang udah didapat, terus ke pembicara ya berbagi pengalaman, kayak berbagi itu baik ilmu, baik mungkin dalam bentuk materi dan lain itu menambah kebahagiaan. Terus cita-cita kamu ke depannya apa, Mei? Kamu punya anak, rencananya gimana? Kamu mau didiknya gimana? Ya, terus karir kamu gimana? Kamu jadi ibu rumah tangga aja atau kamu mau jadi wanita karir atau gimana, Mei? Kayaknya untuk ke depan kayak belum kepikiran kayak gimana gitu, tapi pengen ikut kayak kursus short course gitu yang singkat-singkat. Dalam bidang? Pengennya psikologi atau ke human development. Berbeda bidang dari kamu ya, jurusan kamu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, cuma kayak kerjaan teknik itu lebih menyita waktu. Orang teknik loh ini teman-teman Jadi sekalian. karena pernah kerja kan di konsultan berapa bulan ya, kayak itu begadang terus, apalagi akhir tahun itu kan anggaran tuh harus cepat dibayarin ya, itu harus cepat-cepat selesaiin laporan dan lain-lain tuh kayaknya agak kurang cocok buat aku yang punya anak. Kalau yang lain ada yang bisa itu hebat, kalau aku belum bisa gitu mengelola. Kamu ingat nggak yang aku juga pernah bilang nih di vlognya waktu sama Arshil. Jadi dulu kita itu pernah diminta perjanjian bahwa kita berjanji untuk ketika kita dikenal masyarakat, kita akan jaga pakaian kita, perbuatan kita, perkataan kita untuk jadi contoh terbaik buat banyak orang. Kira-kira gitu ya, Mei ya, kalimatnya ya. Nah itu kamu masih pegang itu nggak? Maksudnya dalam kamu pilih film atau pilih sinetron, kamu masih menerapkan nggak harus pakai kerudung yang misalnya nggak pakai baju yang ketat atau nggak boleh sentuhan sama laki-laki? Kamu main film sinetron kan nggak sentuhan ya, Mei ya, sampai dari awal sampai sekarang ya. Apa kamu masih memegang prinsip itu atau gimana? Kamu pilih-pilih karakter nggak dalam film? Bersyukurnya gini, karena dulu sama mama gitu setiap keluar rumah tuh diniatkan di luar. Jadi kayaknya emang benar ya, niat itu akan mengendalikan aksi kita di luar. Yang pertama menolong agama Allah, yang kedua menolong ilmu. Jadi kayaknya selama ini ketemu orang-orang yang satu frekuensi. Pernah dapet sinetron waktu itu, adegannya hari pertama tuh bukan di tim KCB ya, ini tim bener-bener baru, dan kayaknya saya yang paling junior di sana, yang lain tuh artis-artis muda tapi udah jam terbangnya lebih tinggi. Adegan pertama tuh harus berpelukan, tabrakan berpelukan ya standar lah ya. Itu kayak pertentangan batin, tapi intinya memutuskan untuk terserah deh hasil apa, mau dipecat saat itu, mau diganti. Kamu bertahan, kamu bilang untuk sutradaranya aku nggak bisa nih adegan gini. Nah, gitu. akhirnya sampein, tapi memang ternyata saat berdakwah kita nggak bisa kasar dan bilang itu dosa, nggak bisa ya. Jadi sampein pertanyaan, dan ini kayak pertolongan Allah gitu ya, nggak kepikiran kok bisa tercetus. Bentuk protesnya bukan mengatakan bosnya nggak bisa, tapi bertanya, Pak kira-kira pantas nggak ngomong ini? Masya Allah, keren. Jadi kayak Allah tuntun gitu. Tapi memang keren. Terus bapaknya bilang, Meida maunya gimana? Kalau iya sih emang nggak pantas, Meida maunya gimana nih? Ya terserah bapak, saya nggak pelukan. Akhirnya tuh diganti itu. Dan itu beberapa kali terjadi di sinetron yang sama, sampai akhirnya Masya Allah di setiap adegan itu, di skenario selanjutnya tuh setiap adegan saya tuh ditulis huruf kapital besar, di bold, dan bilang Meida nggak boleh bersentuhan ya. Itulah pertolongan. Benar. Jadi baik saya maupun Meida, teman-teman sekalian, sering banget mendapati di lokasi syuting akhirnya skenario dirubah hanya karena kita memegang prinsip kita gitu, dan ternyata itu bisa. Jadi kalau memang teman-teman punya prinsip di dalam kehidupan, teman-teman yakin prinsip itu adalah benar, pegang betul-betul, dan kalau insya Allah prinsipnya tidak bertentangan dengan syariat Allah ya, maksudnya memang sesuai dengan ajaran Allah, pasti Allah akan bantu, termasuk dalam pekerjaan Meida dan pekerjaan saya sampai hari ini. Ya kalau dosa kan terasa nggak enak. Iya, katanya juga nggak nyaman ngerjain. Mei, terakhir nih, pesan-pesan buat teman-teman yang senang sama Mei dari dulu, anak-anak muda. Iyalah, dari dulu kan Mei punya fansnya yang ikutin Mei. Apa pesan-pesan buat sekarang generasi muda kah, atau ibu-ibu muda kah? Fansnya Mei kan udah jadi ibu-ibu. Quote aja ya, quote dari penulis buku Latazan, Dr. Ayub Al-Fawzi, beliau bilang, Oh, kamu lagi sedih baca buku Latazan ya, Mei?
kayak buku beliau nggak cuma Oh, iya, Tarzan, oke, banyak oke. yang lain. Jadi beliau tuh bilang kalau kita menemukan kegelapan dalam dunia kan kita nggak punya kontrol untuk mengendalikan orang, untuk mengubah orang. Ayo nyalakan pelita dalam diri supaya dunia ini terang benderang gitu, sama cahaya kebaikan dimulai dari orang-orang yang aware bahwa dia itu punya cahaya yang harus dipendarakan. Ini semakin hari semakin gelap, ya sudah mau menjelang maghrib dan kita ntar mau sholat maghrib terus beda mau syuting lagi. Terima kasih ya, udah berbagi tentang kehidupan. Kayaknya nggak cukup sih kalau ngobrol sama Mei sebenarnya, pengen tahu lebih dalam, tapi nanti lah insya Allah di lain waktu. Kamu sehat-sehat dan semoga diberi kesabaran kekuatan dalam menjalankan LDR dengan suami. Mudah-mudahan segera berakhir. Amin, dan kesabaran kekuatan dalam menjaga Zafir, dan mudah-mudahan Zafir punya adik-adik insya Jadi Allah. waktu mulai sakinah. Amin. Dengan perjuangan ya Mei. Kalau ada warohmah, Amin. penuh keberkahan, Amin. rumah tangga, kebaikan, anak-anak soleh dan soleh. Amin. Tenang hati. Amin ya Rab. Oke deh, segitu wawancara saya sama Meida. Kita akan bertemu di vlog-vlog berikutnya. Dadah.